masih bisa dikembalikan. Ya, dan satu cross spike dari Mega. Ini membuat Pertamina Enduro kembali mendapatkan tambahan poin untuk bisa unggul dari BJB tanda mata. Lagi dan lagi, Mega kembali membuktikan dirinya sebagai ratu gebuk monster point bagi Jakarta Pertamina Enduro. Di saat beberapa pemain justru terlihat goyah, Mega malah tampil semakin garang di laga malam ini, seolah menjadikan tekanan sebagai bahan bakar untuk menunjukkan kelasnya di lapangan. Ketika Salas dan Yana Serban masih kerap melakukan kesalahan demi kesalahan, Mega justru tampil dingin, fokus, dan mematikan. Setiap loncatan, setiap ayunan tangannya selalu membawa ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Bahkan beberapa kali, spike keras Mega benar-benar memakan korban. Salah satu momen paling disorot adalah saat spike body shot Mega menghantam tubuh Anastasia Guerra. Pukulan keras itu bukan hanya menyakitkan secara fisik, tapi perlahan mulai menggerus mental pemain asing BJB tersebut. Dan dari titik itulah, pertandingan mulai berubah arah. Lalu seperti apa sebenarnya keseruan laga panas malam ini? Simak videonya sampai habis dan selamat menyaksikan. Mega dan lagi-lagi Mega menjadi tokoh utama di balik perolehan poin Jakarta Pertamina Enduro. Spike-spike mematikannya terus menjadi senjata utama JPE dalam menekan pertahanan BJB. Bahkan ada satu momen yang membuat seisi arena bergemuruh ketika Mega melakukan back attack super keras yang membuat Kalista Maya, hitter andalan Bandung yang juga dikenal sebagai artis voli muda, terpental karena tak mampu menahan laju bola dari sang Megatron. Menariknya, meski Mega terlihat lebih jarang mendapatkan umpan dibanding dua hitter asing JPE, kualitas serangannya justru jauh lebih menonjol. Setiap kali Mega mendapatkan bola, peluang menjadi poin terasa jauh lebih besar. Persentase keberhasilan spike Mega terlihat lebih tinggi, lebih efektif, dan lebih menentukan dibandingkan rekan-rekannya. Namun Mega bukan hanya soal spike keras dan poin sebata. Di tengah kondisi tim yang beberapa kali tertinggal dari BJB, Mega tampil sebagai penenang. Mental para pemain Jakarta Pertamina Enduro berkali-kali terangkat kembali berkat ketenangan dan kepemimpinan Mega di lapangan. Aura percaya diri yang ia tunjukkan seolah menular, membuat rekan-rekannya kembali yakin bahwa pertandingan ini masih bisa dimenangkan. Di sisi lain, Salas yang berpercaya sebagai pemain asing JPE justru terlihat belum sepenuhnya stabil. Beberapa kali ia kehilangan fokus dan melakukan error yang cukup krusial. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain BJB yang terus mengincar receive Salas sebagai titik lemah. Tak hanya soal receive, Salas juga beberapa kali gagal memaksimalkan umpan dari setter JPE, terutama di momen-momen genting yang seharusnya bisa menjadi poin penting. Akibatnya, Jakarta Pertamina Enduro sempat kehilangan angka di saat-saat krusial. Namun lagi-lagi, Mega hadir sebagai penyelamat. Di set pertama dan set ketiga, Mega berkali-kali mengembalikan harapan JPE melalui spike-spike cerdas dan penuh daya ledak. Rasanya sulit membayangkan bagaimana jalannya pertandingan ini tanpa kehadiran Mega. Tanpa dirinya, bukan tidak mungkin Jakarta Pertamina Enduro akan jauh lebih mudah ditaklukkan oleh tim tuan rumah, Bandung BJB. Kecerdikan, ketenangan, dan daya ledak spike Mega perlahan mulai membuat pelatih BJB terlihat frustasi. Berbagai taktik telah dicoba, namun serangan Mega tetap sulit dihentikan. Setiap kali BJB merasa menemukan celah, Mega kembali hadir untuk merusak semuanya. Dan di malam penuh tensi ini, Mega sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pemain andalan, melainkan jantung permainan Jakarta Pertamina Enduro. Laga panas antara Gresik Petrokimia kontra Jakarta Pertamina Enduro bukan hanya menyajikan pertarungan sengit di atas lapangan, tetapi juga meninggalkan cerita kontroversial yang terus bergema setelah peluit akhir dibunyikan. Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Gresik Petrokimia itu sejak awal sudah menghadirkan atmosfer tinggi. Sorak penonton, tekanan mental, serta ekspektasi besar terhadap sang juara bertahan membuat laga ini terasa berbeda.
Namun seiring jalannya pertandingan, publik mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama di kubu Jakarta Pertamina Enduro. Sejak set pertama, performa Pertamina terlihat jauh dari karakter permainan mereka yang biasanya solid. Masalah paling mencolok muncul di lini penerimaan bola pertama. Beberapa kali receive melenceng jauh dari setter, memaksa alur serangan menjadi mudah ditebak dan sangat terbatas. Situasi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Gresik Petrokimia untuk terus menekan dan mengendalikan tempo permainan. Tim yang dikenal rapi dalam transisi justru tampak rapuh. Koordinasi antar pemain tidak sinkron. Jakarta Pertamina Enduro seolah bermain dengan beban berat di pundak mereka. Di tengah kondisi tersebut, Megawati Hangestri terlihat seperti berjuang sendirian. Serangan demi serangan dicoba dari berbagai situasi sulit, namun bola voli adalah permainan kolektif. Ketika satu sektor bermasalah, dampaknya menjalar ke seluruh tim. Hingga akhirnya, Gresik Petrokimia menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Sorotan utama justru datang dari pernyataan mengejutkan pelatih Gresik Petrokimia, Alessandro Lodi, dalam sesi konferensi pers usai laga. Pelatih asal Italia itu melontarkan komentar yang langsung memancing perdebatan di kalangan pengamat dan suporter. Saya jarang berkomentar soal tim lawan, tapi hari ini saya melihat ada sesuatu yang tidak biasa, ujar Lodi. Menurutnya, sejak set pertama, alur permainan Jakarta Pertamina Enduro terlihat terganggu. Passing tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kesalahan yang sama terjadi berulang kali. Lodi bahkan secara khusus menyinggung salah satu pemain asing Pertamina Enduro, Wilma Salas, yang dinilainya tampil jauh di bawah performa terbaik. Sebagai pelatih, saya bisa membedakan antara hari yang buruk dan masalah yang lebih serius. Entah itu tekanan mental atau faktor lain, tapi kesalahan-kesalahan itu terlalu sering terjadi. Lanjut Lodi. Ia juga menyinggung soal keputusan dari bangku cadangan yang menurutnya seharusnya bisa diambil lebih cepat dalam kondisi seperti itu. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi. Apakah ini murni analisis teknis, ataukah sindiran terselubung? Di sisi lain, Lodi juga menunjukkan empati terhadap perjuangan Megawati. Saya pribadi merasa kasihan melihat perjuangan Megawati. Dia sudah bekerja keras, menyerang dari berbagai situasi, tapi voli adalah permainan tim. Jika satu bagian bermasalah, semuanya ikut terdampak. Meski demikian, Lodi menegaskan bahwa komentarnya bukan bermaksud menuduh atau merendahkan siapapun, melainkan sebagai catatan profesional dari sudut pandang pelatih. Kemenangan ini semakin mengukuhkan Gresik Petrokimia sebagai salah satu kandidat kuat di papan atas. Sementara itu, Jakarta Pertamina Enduro dipastikan harus melakukan evaluasi besar menjelang laga-laga berikutnya. Kontroversi ini pun menjadi bumbu tambahan, memperlihatkan bahwa rivalitas di Proliga tidak hanya soal skor, tetapi juga opini, drama, dan interpretasi di luar lapangan. Di sisi lain, Proliga 2025 yang dimulai 8 Januari di Pontianak, Kalimantan Barat, membuat seluruh tim bergerak cepat mempersiapkan kekuatan terbaik mereka. Hal ini juga berlaku bagi sektor putri, termasuk Jakarta Pertamina Enduro yang datang dengan status juara bertahan. Langkah paling menonjol dilakukan Pertamina Enduro dengan mempertahankan Yana Sherban, pemain asal Rusia yang memberi kontribusi besar musim lalu. Selain itu, mereka juga mendatangkan Wilma Salas, opposite hitter berkebangsaan Kuba, untuk menambah daya gedor. Tak berhenti di situ, sorotan terbesar tentu tertuju pada kepulangan Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli asal Jember ini kembali berseragam Pertamina Enduro setelah kiprahnya yang sensasional selama 2 musim di Liga Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Sebenarnya, ini bukan pertama kali Megawati membela Pertamina Enduro. Dia memulai karir profesionalnya di Proliga bersama tim ini pada berbagai periode, 2014 hingga 2015, 2016 hingga 2017, 2018 hingga 2019, dan 2021 hingga 2023. Maka perpindahan kali ini lebih pantas disebut sebagai kepulangan ke rumah pertama.
Kehadiran Megawati diyakini sangat krusial, terutama mengingat kondisi Junaida Santi, sang rising star dan MVP musim lalu yang masih diragukan tampil karena cedera. Bahkan cedera tersebut membuat Junaida harus dicoret dari skuad final voli SEA Games 2025. Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Wery Prayogi menjelaskan bahwa Megawati menjadi opsi ideal dalam situasi ini.